Alus ayeuna mah opening teh. Nya heueuh atuh Mang, kudu aya improve Mang. Adeuy improve cenah euy. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Seri PPH. Hashtag 3. Bro, di PPH sekarang ngobrolin apa nih? Kemarin kan kita sudah bahas tentang subjek pajak ya bro ya. Nah untuk yang sekarang itu adalah objek pajaknya bro. Oke. Emang objek pajak menurut PPH itu apa sih bro? Karena kita lagi bahas pajak penghasilan, maka objek pajaknya ya penghasilan bro. Kirain saya apa? Penghasilan itu mah yang pernah dibahas di OSTP Seri PPH yang pertama kan bro? Tepat bro, kita pernah bahas apa yang dimaksud penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPH. Jadi, yang masih belum tahu apa itu penghasilan menurut Undang-Undang PPH, tonton di seri PPH yang pertama ya. Wajib bro. Lalu sekarang bahas apanya bro? Kan kemarin sudah dibahas. Yang pertama, saya mau bahas mengenai sumber penghasilan, di mana sumber penghasilan itu bisa dari berbagai sumber, bro. Apa aja tuh, bro? Yang pertama, bisa dari pekerjaan, bro. Jika bro menjadi pegawai nanti, kan nanti dapat gaji tuh. Iya dong. Atau honor, atau bisa juga dapat bonus, bro. Gitu ya. Atau bisa juga penghasilan bro didapat dari pekerjaan bebas bro. Pekerjaan bebas itu apa sih bro? Berdasarkan pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang KUP bro, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja bro. Nah lebih lanjut berdasarkan pasal 3 per 16 tahun 2016, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris bro. Oh gitu ya. Saya kira pekerjaan bebas itu freelancer bro. Beda bro. Paham. Nah yang kedua bro, penghasilan itu bisa didapat dari usaha. Misal bro usaha produksi cireng, bajigur, odading. Enak tuh bro. Kela odading yang kalau dimakan bisa jadi Iron Man ya bro. Jadi hulek ini mah bro. Yang ketiga bro, bisa dari modal, yaitu berupa harta gerak ataupun harta tak gerak. Contohnya seperti bunga, dividen, sewa, dan keuntungan penjualan harta yang tidak dipergunakan untuk usaha bro. Kalau yang keempat apa bro? Nah, sumber penghasilan yang terakhir ini adalah penghasilan lainnya. Contohnya gimana tuh? Contohnya misalkan bro dapat hadiah nih, atau dapat penghargaan. Oke. Atau bisa juga pembebasan utang bro. Oh, jadi sumber penghasilan itu bisa dari 4 sumber ya bro. Lalu setelah itu apa lagi nih? Tepat bro. Oke, sekarang apabila kita lihat di Undang-Undang PPH, di Indonesia itu menganut yang namanya konsep keluarga adalah satu kesatuan ekonomis, bro. Maksudnya gimana sih, bro? Maksudnya adalah penghasilan istri dan penghasilan anak di bawah 18 tahun yang belum pernah menikah dianggap penghasilan kepala keluarga, yaitu suami, bro. Penghasilan anak di bawah 18 tahun dipajakin. Yoi bro, misal bro nih punya anak. Misalkan anaknya masih umur 1 tahun deh bro ya.
Nah, terus anak bro jadi bintang iklan popok atau susu bayi. Kan pasti dapat penghasilan tuh. Atau anak-anak yang jadi YouTuber, yang subscribernya banyak. Edan-edan. Ya, nah itu kan pasti dapat penghasilan bro. Dan semua penghasilan itu merupakan objek pajak. Karena mereka belum punya NPWP, masih di bawah umur kan bro ya? Maka penghasilannya digabung dengan kepala keluarga, yaitu bapaknya bro. Jadi pajak suami, istri, dan anak digabung. Tepat pisan bro. Jadi pelaporan pajaknya cukup satu saja, yaitu oleh suami. Oh begitu. Kalau dipisah bisa gak bro? Bisa bro. Kalau misalkan istrinya bilang uang saya, ya uang saya. Kalau uang akang, ya uang saya juga. Kasian ya bro suaminya. Curhat mang. Hurry mang. Nah jadi penghasilan suami dan istri itu dikenakan pajak secara terpisah apabila yang pertama nih bro, suami dan istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Oke. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan bro. Lanjut. Atau yang ketiga adalah dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi kalau dipisah suami dan istri ngurusin pajaknya masing-masing ya bro? Yoi bro, jadi istri bayar pajaknya sendiri, lapor sendiri, begitu juga dengan suaminya bro. Duh ribet ya bro. Kalau gitu mah enakan digabung atuh ya. Memang enak digabung bro. Bisa kasih contoh gak bro yang digabung itu gimana? Misal nih bro, ada istri namanya Raiso, karyawan swasta dengan penghasilan sebesar 25 juta. Sementara suaminya si Amis nih bro, punya usaha dengan penghasilan 200 juta. Jika kasusnya seperti ini bro, penghasilan istri tidak bisa digabung dengan suami. Karena penghasilan Raiso dianggap penghasilan final bro. Di mana penghasilan istri dianggap penghasilan final apabila penghasilan tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya bro. Oh karena Raiso ini hanya sebagai karyawan dan penghasilannya sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Maka tidak digabung ke penghasilannya Amis kan bro? Tepat pisan bro. Bila Raiso ini bro, selain menjadi pegawai, juga mempunyai usaha lain dengan penghasilan sebesar 100 juta misalnya. Maka seluruh penghasilan Raiso sebesar 125 juta, yaitu didapat dari 25 juta sebagai pekerja dan 100 juta dari dia usaha, maka bisa digabungkan dengan penghasilan si Amis bro. Jadi, total penghasilan keluarga Amis yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebesar 325 juta bro. Potongan pajak atas penghasilan istri ini dapat dikreditkan bro atau tidak bersifat final dalam SPT tahunan PPh-nya si Amis bro. Final itu gimana bro? Gini bro, apabila Raiso itu tadi hanya pekerja nih bro, dia cuma dapat 25 juta. Nah, itu kan sudah dipotong sama pemberi kerjanya, maka tidak perlu dihitung kembali dengan penghasilannya si Amis bro. Ya, paham? Paham. Oke. Nah, kalau misalkan yang kedua ini bro tadi, di samping Raiso itu sebagai pekerja, dia juga sebagai pengusaha, maka penghasilannya boleh digabung dengan penghasilan suaminya. Nah, pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja tadi boleh sebagai pengurang pajak untuk si Amis bro. Oh gitu ya bro, paham. Oke, sekarang kita klasifikasikan penghasilan ya bro. Siap.
Penghasilan itu bisa diklasifikasikan menjadi 3, bro. Apa aja tuh? Yang pertama adalah penghasilan sebagai objek pajak. Yang kedua adalah dikenai pajak penghasilan bersifat final. Yang ketiga apa nih? Dan yang ketiga adalah dikecualikan dari objek pajak, bro. Seperti yang kita pelajari di OSTP PPH yang pertama ya, bro ya, bahwa penghasilan itu kan luas ya, bro ya. Sangat, bro. Oke, nah kita akan lihat di sini, bro, bahwa penghasilan yang pertama itu adalah penghasilan sebagai objek pajak, bro. Apa aja tuh, bro? Yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, bro, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua adalah hadiah dari undian atau dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bro. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi, bro. Yang kedelapan adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Kesebelas, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu. Apabila kita lihat pada PP 130 tahun 2000, jika pembebasan hutangnya itu lebih dari 350 juta, maka itu merupakan objek pajak, bro. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing, bro. Oke, lanjut terus, bro. Yang ke-13 adalah selisih lebih karena penilaian kembali aktiva atau yang disebut dengan revaluasi aset, bro. Yang ke-14 adalah premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir adalah surplus Bank Indonesia, bro. Banyak juga ya, bro, penghasilan yang menjadi objek pajak. Yoi, bro. Nah, kita juga harus melihat nih, ada penghasilan yang bersifat final. PPH final itu apa, bro? Gini, bro, PPH yang bersifat final akan diberikan perlakuan yang berbeda dengan PPH yang sifatnya tidak final, sehingga memiliki perhitungan yang tersendiri, bro. Secara garis besar, PPH final itu memiliki skema tarif khusus untuk setiap jenis penghasilannya, bro. Dan untuk biaya yang terkait juga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, bro. Nah, ini nanti bro akan lebih jelas ketika kita bahas tentang PPH final ya, bro. Sabar, oke? Asik nih. Nah, apabila kita lihat di sini nih, bro,
Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final terdiri dari yang pertama adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Ada juga bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, bro. Yang kedua adalah penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura, bro. Yang keempat adalah penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu di PPH pasal 4 ayat 2 ya, bro. Sekarang ini kita bedah menurut undang-undangnya dulu. Siap. Kalau yang dikecualikan objek pajak, apa nih, bro? Yang dikecualikan dari objek pajak, yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, bro. Yang kedua adalah harta hibahan. Yang ketiga adalah warisan. Bedanya hibah sama warisan apa, bro? Bedanya nih, bro ya. Kalau hibah itu biasanya yang memberinya masih hidup, bro. Kalau warisan biasanya pemberinya sudah meninggal dunia, bro. Oh gitu, bro. Baru tahu nih. Yoi, bro. Nah, yang keempat adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, bro. Yang kelima apa nih? Yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, bro. Natura itu apa sih, bro? Sabar, nanti kita bahas ya. Oke. Yang keenam adalah pembayaran perusahaan asuransi kepada orang pribadi, bro, berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, bro. Nah, yang ketujuh adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau yang diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, bro. Atau juga koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, bro. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, bro. Kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, bro. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia dengan syarat yang pertama merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, bro. Yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ke-12 adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, bro. Yang terakhir, apa nih bro? Yang terakhir adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, bro. Banyak pisan ya bro? Betul, bro. Nah, sekarang tugas bro adalah harus bisa mengidentifikasi, bro. Penghasilan bro itu masuknya kemana? Apakah ke dalam penghasilan yang tidak final, atau penghasilan yang final, atau merupakan bukan objek pajak, bro? Siap. Nanti saya lihat-lihat ya bro. Saya masuknya kemana nih? Mantap. Oke bro, mau lanjut gak nih? Udah dulu bro ah. Saya mau lebih pelajari yang ini dulu. Mantap. Eits, sebelum itu jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Saya Ilham Fauzan. Dan saya Ardan Gani. Pamit undur. Assalamualaikum. Nah, Sukain aja. suara orang beak. Nah, atau misalkan bro juga jadi Iron Man. Lama sekali. misal nih bro, ada Raiso, make Raiso tidak naon? Nah, Raiso. Jadi pelaporan pajaknya cukup satu saja, yaitu oleh suami. Sian ya.